Semangat pagi, shalom sahabat Morning Blessing. Tetap semangat di dalam Tuhan. Saya rindu saudara, iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan Yesus. Melalui firman Allah, karena firman Allah berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Pagi hari ini saya mengajak kita merenungkan satu ayat dalam Kisah Rasul, pasal yang keempat ayat yang ke-12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Amin. Tema firman Tuhan ini adalah keselamatan yang eksklusif. Keselamatan dalam bahasa aslinya adalah soteria, artinya kesejahteraan, kemakmuran, pembebasan, pelestarian, keselamatan. Dan keselamatan yang dimaksud di sini adalah bukan keselamatan misalnya selamat dari bencana alam, selamat dari kecelakaan, selamat dari sakit penyakit, walaupun hal-hal itu termasuk atau salah satu pengertian dari soteria. Tetapi keselamatan yang dimaksud di sini adalah keselamatan dari maut, keselamatan dari kebinasaan, keselamatan dari kematian kekal oleh dosa. Sebab firman Allah berkata dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23 berkata, upah dosa akibat dosa adalah maut, kematian, dan kebinasaan, tetapi kasih karunia adalah hidup yang kekal di dalam Yesus. Nah, saudara kasih oleh Tuhan Yesus, keselamatan yang eksklusif adalah keselamatan dari dosa, dari murka Allah, dari kebinasaan atau kematian yang kekal. Dan keselamatan ini hanya bisa dikerjakan, hanya bisa kita dapatkan di dalam Yesus. Nah, oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan keselamatan yang eksklusif? Yang pertama, keselamatan hanya ada satu-satunya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 berkata, Yesus berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di sorga tanpa melalui Dia, tanpa melalui Yesus. Artinya, seluruh keselamatan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang masuk sorga. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan kehidupan yang kekal. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan keselamatan itu di luar Kristus atau tanpa Yesus Kristus. Kalau firman Allah tadi berkata bahwa Tuhan Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup, itu menjelaskan bahwa keselamatan yang eksklusif ini, keselamatan dan kehidupan yang kekal itu, keselamatan dari maut, keselamatan dari hidup, dari kematian kekal itu hanya kita dapatkan dan hanya kita menemukannya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara, kenapa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus? Jadi ibaratnya seperti ini, saudaraku. Ibarat seperti sebuah kapal yang dihuni oleh banyak sekali orang. Lalu kapal yang sedang berada di tengah lautan itu tenggelam, saudaraku. Dan ironisnya tidak ada satupun penumpang kapal itu yang bisa berenang. Lalu penumpang itu masing-masing mau menyelamatkan diri dari kematian, saudara. Ada yang menggunakan pelampung, ada yang menggunakan serpihan-serpihan dari pecahan kapal dan lain sebagainya hanya untuk menyelamatkan diri, saudara. Tetapi gelombang semakin dahsyat, badai semakin bergelora, dan tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke darat dengan kekuatannya karena mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Nah, saudaraku, saya mengibaratkan seperti itu, walaupun ilustrasi ini tidak sempurna, tetapi Alkitab berkata bahwa semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Di dalam Roma pasal yang ke-3 ayat 23 berkata, semua manusia tanpa terkecuali, semua manusia sudah berbuat dosa, sudah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya mulai dari zaman Adam, manusia pertama, sampai dengan hari ini dan manusia-manusia yang akan datang, Alkitab berkata semuanya sudah berdosa, sudah berbuat dosa. Manusia naturnya dosa. Oleh karena itu, saudaraku, karena manusia sudah
semuanya sudah jatuh dalam dosa. Manusia adalah natur dosa. Maka tidak ada seorang pun manusia yang selamat, yang luput dari kematian, yang luput dari maut. Karena upah dosa adalah maut. Baik rasul, nabi, maupun imam-imam atau siapapun, semua tidak ada yang tidak berdosa, dan semua tidak ada satupun yang luput dari kematian. Oleh karena itu saudara, manusia butuh keselamatan, manusia butuh kehidupan yang kekal, manusia butuh untuk memperoleh yang namanya pengampunan atas dosa dan keselamatan dari dosa. Oleh sebab itu saudaraku, tidak ada seorang pun manusia di dalam dunia ini yang mampu menyelamatkan dirinya dengan usahanya, dengan agama, dengan filsafat, dengan perbuatan baik. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, upaya-upaya, usaha-usaha yang dilakukan manusia untuk menyelamatkan dirinya dari kematian, itu tidak ada satupun yang berhasil. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dikerjakan itu, yang dilakukan itu, dikerjakan dalam keberadaannya sebagai orang berdosa, sehingga apapun yang dikerjakannya sudah tercemar oleh dosa. Oleh karena itu saudaraku, manusia butuh keselamatan, dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia hanya Dia pribadi yang tidak berdosa, tidak mengenal dosa, dan tidak hidup dalam dosa. Dan ketika dicari dari seluruh umat manusia, tidak ditemukan orang semacam itu. Oleh karena itu, hanya Yesus Kristus Tuhanlah satu-satunya yang mampu menyelamatkan manusia dari dosa, karena Ia tidak berdosa. Itulah sebabnya Ia datang ke dalam dunia, Ia menjelma menjadi manusia, supaya manusia yang berdosa ini diselamatkan melalui Yesus Kristus di atas kayu salib. Melalui kematiannya Ia menanggung maut tadi, Ia menggantikan manusia yang berdosa mati di atas kayu salib, supaya manusia yang berdosa ini mendapatkan keselamatan di dalam Dia. Oleh karena itu saudaraku, kita orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus sudah mendapatkan keselamatan, pengampunan dosa, penebusan, pengudusan, pembenaran. Kita sudah mendapatkan pendamaian, sehingga orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman di dalam Yesus Kristus, dia mendapatkan namanya keselamatan yang sifatnya eksklusif. Oleh karena itu saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa melalui Yesus Kristus, oleh iman kita, bukan karena usaha, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Berdasarkan Efesus pasal 2 ayat 8, kita diselamatkan oleh iman dan bukan karena usaha atau pekerjaan kita. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, keselamatan yang eksklusif adalah bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun, tidak ada dari manusia manapun. Keselamatan yang eksklusif adalah keselamatan yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Kenapa saudaraku? Ada dalam sejarah dunia, dalam sejarah gereja, ada banyak tokoh-tokoh yang mengklaim dirinya dia juru selamat, dia reinkarnasi daripada Yesus Kristus, dia adalah Mesias. Dan banyak dalam sejarah banyak tokoh-tokoh yang mengklaim dirinya. Misalnya saudara, ada John Nicholas Tom, ada Arnold Potter, ada William Davis, ada Mirza Ghulam Ahmad dari Kadian India, ada Sun Myung Moon dari Korea, ada juga Lia Eden dari Indonesia, dan banyak tokoh-tokoh lagi yang mengklaim dirinya sebagai Mesias, sebagai Kristus, sebagai juru selamat. Nah, saya mau katakan kepada saudara, itu semua adalah ajaran yang sesat. Itu semua adalah tidak benar. Keselamatan yang sejati tidak bisa diberikan, tidak datang dari manusia. Kenapa? Karena semua manusia sudah berdosa. Manusia yang butuh keselamatan, dan manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi menyelamatkan orang lain dari dosa, hanya di dalam Yesus Kristus. Jika ada orang, tokoh siapapun, tokoh agama, pendeta, atau siapapun saudara, mengklaim dirinya juru selamat, mengklaim dirinya sebagai Yesus, sebagai Mesias, itu adalah sesat, itu adalah palsu, itu adalah benar. Keselamatan yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan yang terakhir, yang dimaksud dengan keselamatan yang sifatnya eksklusif adalah bahwa keselamatan tidak ada dalam agama manapun. Keselamatan tidak ada dalam gereja manapun. Kenapa? Karena agama tidak menyelamatkan, gereja tidak menyelamatkan,
keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau dulu saudara ada istilah begini, extra ecclesiam nulla salus, dalam bahasa Latin diterjemahkan seperti ini saudara, di luar gereja tidak ada keselamatan. Nah, ini sebuah dogma gereja Katolik yang telah dipercayai, yang telah diimani oleh banyak orang-orang Kristen pada zaman mula-mula saudaraku. Tetapi setelah konsili konsili Vatikan yang kedua tahun 1962 sampai 1965, ini istilah ini sudah tidak digunakan lagi saudaraku. Kenapa? Karena ada sebuah kesadaran ternyata bahwa keselamatan tidak ada dalam gereja manapun, tidak ada di dalam agama manapun. Keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Agama tidak menyelamatkan, termasuk agama Kristen tidak menyelamatkan, gereja tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanya Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mau katakan kepada kita, apapun tantangan ke depan yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami, masalah, persoalan, pergumulan, beban hidup, apapun tantangan, proses, kesusahan, kesulitan yang sedang kita alami, saya mau katakan kepada saudara, jangan menyangkal Yesus, jangan tinggalkan Yesus, jangan engkau meninggalkan imanmu kepada Yesus, tetap berpegang teguh kepada iman saudara. Jangan biarkan penderitaan, kesusahan, kesulitan, pergumulan, apapun, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apapun yang ada dalam dunia ini merebut imanmu daripada Tuhan Yesus, membuat engkau meninggalkan Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, tetap beriman teguh kepada Tuhan Yesus, tetap percaya kepada firman Allah, tetap ikut Tuhan Yesus. Kenapa? Karena keselamatan kita lebih berharga dari segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Keselamatan kita, kehidupan yang kekal lebih berharga, lebih besar, lebih bernilai, lebih mulia dibanding apapun yang ada di bawah kolong langit ini yang hanya sifatnya semu atau sementara. Nah, saya mau katakan kepada saudara bahwa kita di dalam Yesus Kristus sudah mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu, tetap taat pada Tuhan Yesus, taat pada firman-Nya, dan taat kepada kehendak-Nya. Layani Dia, ikut Dia, maka keselamatan kekal terus menjadi bagian dalam hidup kita. Kiranya kebenaran ini saudara memberkati, meneguhkan kita, dan membuat iman kita semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Tuhan memberkati.